Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairia, kelas 6C, NPM 1911040116. Dalam video ini saya akan membahas tentang discourse error atau kesalahan wacana. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah error analisis yang diampu oleh Mr. Ridho Khalid MPD. Kemudian dalam video ini saya akan membahas tentang materi discourse error atau kesalahan wacana. Video ini dibuat guna memenuhi tugas individu dari mata kuliah error analisis yang diampu oleh Mr. Ridho Khalid MPD. Baiklah, discourse error atau kesalahan wacana. Ada 3 jenis kesalahan wacana dalam discourse error ini. Yang pertama itu adalah coherence, yang kedua adalah pragmatic error, kemudian yang ketiga ada receptive error. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah coherence. Dalam menganalisis teks bisa dilihat dari kohesi atau teksnya, atau koherensi atau pesannya. Koherensi adalah bentuk dari fungsi komunikatif yang melibatkan maksud penulis dan interpretasi pembaca. Kemudian, Carroll mengatakan jika koherensi adalah apa yang pembaca dan pendengar lakukan atau pahami terhadap teks. Jadi, teks itu menjadi perhatian bagi penulis dan pembicara, sedangkan discourse atau wacana menjadi perhatian untuk pendengar atau pembaca. Sehingga menganalisis koherensi adalah tugas bagi para pembaca. Kemudian selanjutnya, untuk menganalisis koherensi kita harus mengetahui macam-macamnya. Yang pertama itu ada koherensi topikal. Di sini kita melihat kebutuhan komponen wacana agar relevan dengan topik atau tujuan teks. Karena jika tidak relevan, maka tidak koherensi pula hasilnya. Kemudian yang kedua ada koherensi rasional. Di sini kita harus memperhatikan persyaratan untuk preposisi yang membentuk wacana agar berhubungan satu sama lain. Kemudian yang ketiga ada koherensi berurutan. Di sini kita merujuk pada kebutuhan akan konstitutif preposisi agar dapat diatur ke dalam urutan yang efektif. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pragmatic error. Pragmatic error ini adalah jenis kesalahan wacana yang melibatkan penerapan pengetahuan linguistik. Berbeda dengan text error, hal ini terjadi ketika pembicara salah mengkodekan atau salah tulis atau salah ucap dan pendengar salah mengartikan atau menginterpretasi pesan yang tersirat. Para penulis percaya bahwa perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahan penyampaian pesan yang diinginkan sang penulis, karena seringkali penulis akan secara tidak sadar memasukkan atau mentransfer konvensi bahasa pertamanya ke dalam teks. Tetapi perbedaan ini tidak terhitung sebagai kesalahan, melainkan infleksiti. Kemudian selanjutnya, teks tidak akan dapat dibaca jika penulis terlalu melebih-lebihkan kemampuan pembaca, dan sebaliknya, teks akan terasa hambar atau datar jika penulis meremehkan kemampuan pembaca. Kemudian maka dari itu, penulis tidak boleh salah memahami target pembacanya, dan untuk memaksimalkan teks yang dibuat hendaknya ditulis dengan bertahap dan memberikan teks selalu diikuti dengan penjelasannya. Kemudian selanjutnya, untuk mengatasi perbedaan budaya dan cara menginterpretasikan pesan suatu teks, penulis harus memahami sosiopragmatik dengan baik. Ada beberapa sumber atau akar masalah dari perbedaan budaya yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah tabu. Setiap budaya pasti memiliki hal-hal yang tidak dapat diucapkan secara gamblang. Hal ini harus diperhatikan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya ada ukuran penggunaan. Di beberapa daerah mungkin suatu barang dapat ditemukan dengan mudah, tetapi bisa jadi berbeda dengan daerah lainnya, sehingga menyebabkan perbedaan dalam cara menyikapinya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada nilai.
pada suatu perkumpulan atau sosial ada perbedaan prioritas, seperti Indonesia yang selalu bicara berbelit-belit. Misalnya, bisa jadi hal ini akan tidak diterima jika dilakukan di Australia yang biasanya berbicara secara langsung pada intinya atau to the point. Kemudian yang keempat, kita ada kekuatan dan jarak sosial, seperti penggunaan bentuk sapaan, kemudian kata ganti yang lebih akrab atau friendly, seperti di suatu negara. Jika menyingkat gelar seseorang, hal ini dapat menyinggung orang yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya akan membahas tentang receptive error. Kesalahan ini lebih berat tanggungannya karena jika salah atau gagal akan langsung berdampak atau merusak komunikasi. Ada dua tipe kesalahan reseptif. Yang pertama itu ada misunderstanding. Misunderstanding ini biasanya terjadi karena penulis salah memilih kata ganti atau reference. Salah paham juga bisa terjadi karena kegagalan memproses fitur-fitur linguistik seperti fonologi, kemudian leksikal, dan juga grammar pada teks tersebut. Hal ini biasa terjadi pada pembelajar bahasa asing. Mereka sering salah dengar sehingga akan terjadi salah pemahaman. Kemudian selanjutnya yaitu ada misprocessing atau misinterpretation. Salah menginterpretasi biasanya terjadi karena penulis salah penekanan wacana atau inti dari teks tersebut. Hal ini juga bisa terjadi ketika penulis salah ketik, tetapi biasanya pembaca masih tetap memahaminya. Kemudian jika pesan tidak ditulis atau disampaikan dengan jelas, maka penerima bisa jadi akan mencoba membuat transposisi atau tambahan-tambahan lainnya untuk menggabungkan beberapa jenis makna dari apa yang didengarnya. Kemudian salah menginterpretasi juga bisa disebabkan oleh keyakinan budaya seseorang. Kemudian mereka akan menolak makna atau pemahaman karena berbeda dengan keyakinannya. Seperti itu. Kemudian misunderstanding dan misinterpretation ini biasanya digunakan untuk menganalisis seberapa jauh wawasan murid ketika memproses suatu komunikasi. Baiklah, itulah tadi materi yang sudah saya paparkan tentang materi discourse error. Saya mohon maaf bila dalam video ini masih banyak sekali kesalahan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.